warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan murah rezeki. Semua orang pasti menginginkan budidaya walet yang sukses dan berhasil, apalagi ketika kita menjumpai koloni walet di depan mata kita yang berjibun semacam ini. Tapi tidak sedikit orang yang sudah memiliki budidaya walet, namun usahanya belum maksimal, hasilnya belum memuaskan, sementara kebutuhan sangatlah mendesak. Kebutuhan hari-hari sangatlah menuntut untuk segera memanen sarang walet yang masih sedikit. Trik untuk menyiasatinya sengaja saya bikinkan video ini, apalagi ditambah rekan-rekan yang sering komen di video-video saya sebelumnya bagaimana cara memanen sarang bila masih ada isi. Ada juga yang berkomentar panenlah walet ketika masih ada isinya, diganti dengan sarang palsu untuk menjaga kualitas. Padahal beberapa tahun lalu saya telah membuat video yang berjudul panen sarang walet dengan benar dan tepat. Tapi tak ada salahnya bila dalam video kali ini saya bikinkan video tutorial panen walet yang bisa dilakukan ketika sarang walet masih ada isi, sehingga tidak mengganggu populasi dan sarang pun berkualitas tinggi. Ikuti videonya sampai habis, jangan skip agar tidak gagal paham. Pertama yang kita lakukan, kita pilih dulu sarang-sarang yang akan kita petik. Lalu sarang tadi kita semprot satu-satu mana sarang yang akan kita petik agar nanti saat pemetikan tidak pecah, karena bila sarang yang kita petik tidak kita semprot dulu semacam ini, maka nanti ketika pemetikan resikonya sarang akan menjadi pecah dan jadilah sarang patahan yang berkualitas rendah, dan sudah barang tentu harganya pun murah. Ketika kita akan memetik sarang walet yang akan kita ganti dengan sarang palsu, usahakan sarang tersebut yang sudah mulai mengeram atau yang masih beranakan kecil, karena bila nantinya walet yang di dalam sarang tersebut sudah terbang, maka sarang palsu pun akan kita cabut. Nah, inilah contohnya sarang yang akan kita petik. Harus dengan sabar dan hati-hati, karena apabila kita tidak sabar resikonya sarang akan rusak. Kita turunkan, kita lihat sarangnya bagaimana. Nah, ini isi dalam sarang tersebut sudah ada isinya, dan ini posisi sarang sudah dalam keadaan bertelur yang ram. Setelah kita petik, lalu kita akan menggantinya dengan sarang palsu yang telah kita siapkan. Ini sarang palsunya di sini tadi saya mengambil. Kita paku, jangan terlalu kencang, yang penting nempel dan tidak mudah jatuh. Setelah terpasang, lalu sarang kita taruh lagi di sarang palsu yang telah kita pasang tersebut. Oke, sudah beres. Kita cari sarang lagi yang lain untuk kita petik, lalu kita ganti dengan sarang palsu.
mencari target yang lain untuk kita petik. Kita ambil lagi yang lainnya untuk kita petik lagi. Nah, ini contoh barang sarang yang telah kita petik, ada telurnya yang sudah mulai mengeram. Dan telur ini akan saya kembalikan ke sarang palsu yang telah terpasang agar induk burung tetap bisa mengeram sampai menjadi anak yang bisa terbang untuk mencari makannya sendiri. Videonya memang saya buat sepotong-sepotong karena durasi. Ini ada sarang yang sudah saya petik untuk saya pindahkan ke sarang palsu semacam ini. Jadi sebelum sarang palsu kita pasang di sirip, bisa juga telurnya kita pindahkan dulu ke sarang palsu baru kita pasang di sirip. Karena apabila dipasang dulu sarang palsunya di sirip, biasanya untuk memindahkannya susah, tempatnya yang sangat sempit, sehingga waktu menuang telur tidak tertuang di sarang palsu. Ketika sudah semacam ini, sudah tinggal maku pelan-pelan. Kita petik lagi yang lainnya. Awas, usahakan jangan sampai sarang yang kita petik jatuh, karena apabila jatuh telur otomatis akan pecah. Kita tusuk lagi. Maaf ya para pemirsa semuanya bila videonya tidak fokus, karena kamera cuma saya taruh di bawah. Kemungkinan tempat saya naruh kamera akan bergeser atau kayak mana, jadinya video pun tidak fokus. Oke, saatnya pemasangan sarang palsu. Sekarang saatnya kita melihat hasil dari sarang palsu yang telah kita gantikan ke sarang yang telah kita petik kemarin. Nah, ini hasilnya. Burung pun akan tetap berproduksi, mengeram hingga menetas, jadi tidak terganggu. Dan ini
akan kita bongkar. Jadi di kesempatan ini saya akan sekalian memilih mana sarang yang sudah terbang. Nah semacam ini nih sudah bisa diambil sarangnya, kita bongkar karena burungnya sudah gede dan waktunya terbang. Jadi ini kita cek dulu semuanya, kira-kira mana yang bisa kita ambil. Nah semacam ini bisa kita ambil sarangnya, burungnya sudah siap terbang. Tuh, semuanya berproduksi tanpa gangguan, tanpa merasa terganggu. Induk burung tetap mengerami hingga menetas dan membesarkan anaknya, sehingga populasi burung pun tidak terganggu. Burung akan tetap berkembang biak, namun sarang yang seharusnya belum kita petik bisa kita petik. Nah sarang yang semacam ini tidak bisa kita petik, kita ambil, kita bongkar sarang palsunya karena mengganggu, karena masih ada telurnya. Lain halnya dengan yang ini kosong, bisa kita petik, kita ambil sarang palsunya. Karena apabila sarang palsu yang sudah kosong tidak kita ambil, efeknya nanti burung tidak akan membuat sarang lagi, melainkan langsung bertelur di sarang palsu tadi. Makanya apabila sarang palsu sudah kosong atau burungnya sudah siap terbang, bisa kita bongkar sarang palsunya agar nanti si induk burung bisa bertelur dengan membuat sarang yang baru, sarang yang asli, bukan lagi sarang palsu semacam ini. Nah ini juga sudah kosong, maka saya akan bongkar agar nanti induk burung membuat sarang lagi untuk bertelur. Kalau yang ini belum, karena masih anakan kecil. Oke, demikian saja kiranya video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan sekian dulu. Jangan lupa tinggalkan like serta komen dan bagikan video ini ke sosial media Anda, siapa tahu ada yang membutuhkan. Dari saya akhiri. Tabe.